Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Sebelumnya perkenalkan, saya Sirbatika Prayata dan ini teman saya Muhammad Tarik. Kami dari mahasiswa Teknik Arsitektur Universitas Negeri Semarang. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Bapak. Tujuan kedatangan kami di sini untuk melakukan wawancara terkait sarana dan prasarana kampung ini, Pak. Yang akan digunakan untuk laporan tugas mata kuliah perumahan dan permukiman, Pak. Langsung saja saya bacakan pertanyaannya, Pak. Yang pertama, Pak, berapa sih jumlah penduduk yang ada di kampung ini dan kira-kira ada berapa total KK yang ada di kampung ini? Untuk yang khusus RT 2 atau berapa? Yang di RT ini sampai RT 1 RW 1 ini RT 2. Oh, RT 2 RW 1. Iya. Kurang lebih ya sekitar 80-an itu. Soalnya apa? Untuk jumlah sendiri kan ya naik turun karena ya itu ada warga yang kontrak itu. Jadi kan ya intinya ya kurang lebih 80-an gitu. Oke, Pak. Kira-kira mata pencarian warga sini itu apa ya, Pak? Ini untuk sebagian besar itu kan sini kerjanya swasta, pabrikan gitu. Karena yang untuk lahan-lahan pertanian kan sekarang udah jadi rumah. Untuk generasi untuk yang muda haruskan yang tua-tua terutama yang petani itu ya sudah sangat-sangat minim sekali. Lebih penting yang di pabrik karena jelas untuk penghasilannya untuk bulanannya itu. Kalau jaga tani gitu zamannya itu ya itu kurang gitu. Untuk akses jalan masuk lingkungan kampung Jawi ini, Pak, kan dialihkan tuh, Pak, karena jembatannya ambruk itu. Kira-kira gara-gara apa ya, Pak ya? Yaitu karena ya derasnya hujan itu ya karena erosi tanah itu disebabkan ya hujan yang durasinya curah hujannya tinggi itu, Mas. Oke, Pak. Selanjutnya, air bersih apa sih, Pak, yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah menggunakan air pump atau sumur gitu, Pak? Ya ini 50-50, Mas. Ya ada yang pakai air sumur, air pump itu. Karena sebelum pump masuk warga sendiri udah pada punya sumur. Itu jadi ya tidak semuanya itu pump enggak, itu sumur juga. Berarti sumur masih kepakai, Pak? Masih. Oke, Pak. Gitu. Untuk penerangan kampung ini, Pak, apakah sudah menyeluruh ke semua rumah-rumah atau cuma jalan aksesnya aja, Pak? Terutama penerangan yang jalan. Ya kalau jalan kan sudah menyeluruh ke akses-akses yang perkampungan yang dalam itu yang masuk itu ya alhamdulillah sudah ada penerangan jalan. Itu Berarti sudah masuk ke dalam gang juga, Mas? sudah. Dan tadi kan bisa cek ya, waktu kesini. Oke, Pak. Untuk selanjutnya, sistem sampah yang ada di kampung ini apakah dikumpulkan lalu nanti diambil atau dibakar sendiri, Pak? Ini ya karena lahannya masing-masing rumah kampung itu udah nggak ada lahan untuk pembuangan sampah. Ini kan sudah ada tim yang ambil sampah untuk bulanannya itu warga ditarik iuran itu 25.000
Pak yang ada pada pinggir jalan itu pembuangan terakhirnya kemana ya Pak? Itu dari rumah atau gimana Pak? Itu kalau yang dari rumah itu ya kecil Mas, itu yang untuk drainase, terutama untuk aliran yang besar itu ya waktu curah hujan itu ya. Jadi aliran dari atas bawah itu kan ya saling bertemu, jadi jadi tergantung curah hujan. Kalau hujannya tinggi ya, Tapi sudah terpenuhi ya Pak drainase di sini. alhamdulillah ya. Oke Pak. Selanjutnya eh, berapa sih Pak jumlah fasilitas seperti pos ronda gitu di sini? Kalau fasilitas yaitu hanya satu ya untuk pos kamling itu. Yang di depan Yang depan ya akses masuk Kampung Jawi itu yang Ya. pojokan itu. Jadi itu saja Pak. Itu ya. Tapi apakah ada kegiatannya Pak setiap malam? Ya setiap malam ada jaga serta pengambilan jimpitan. Ya tujuan saya kan jimpitan itu ya bisa menggerakkan, terutama kalau warga punya punya kegiatan yang hubungannya sama dana Ya. itu ya Jadi bisa dipakai ya. Itu kan fleksibel Mas untuk pembangunan yang sifatnya yang kecil itu ya alhamdulillah. Terus tarikan-tarikan itu ya bisa disuplai dari dana itu juga. Itu jadi untuk dana jimpitan itu ya fleksibel, bisa untuk misalnya kas ini kan ada sosial, misalnya sosial ini habis ya bisa ambilkan dari sini, bisa. Jadi fleksibel ya. jadi itu. Oke. Untuk fasilitas kesehatan sendiri Pak, di kampung ini apakah ada posyandu atau puskesmas gitu Pak? Mas, sini tiap berapa bulan itu, 1 bulan sekali itu ada posyandu, pos bindu. Bindu ya itu untuk itu untuk buat anak kecil itu Pak? enggak, yang untuk lansia itu. Oh iya. Pos yandu sendiri itu ada juga pos bindu, tapi kebanyakan dari itu ya intinya ya untuk akses dari kesehatan sendiri ya alhamdulillah. Tinggal warganya sendiri itu yang pengen dalam arti pengen sehat ya. Iya, itu kan untuk deteksi penyakit-penyakit sekarang ini kan ya harus deteksi dari dini. Jangan nunggu kita sakit ya, kalau bisa mencegah lebih utama sih. Untuk selanjutnya fasilitas pendidikan di kampung ini apakah ada SD, SMP sampai SMA gitu Pak, atau cuma SD aja? Dari PAUD ada. Ya, sini untuk dari pendidikan mulai PAUD, TK, SD, SMA, bahkan untuk yang mampu bisa orang tua menguliahkan anak itu. Jadi itu untuk sarana pendidikan itu ya ada PAUD, untuk TK ada, yang SD ada itu. Selanjutnya Pak, apakah penduduk kampung ini tuh mayoritas Islam semua atau ada yang non Muslim Pak? Ya alhamdulillah ini 90, ibarat 90% itu hampir ya mayoritas Islam itu. Untuk fasilitasnya itu ada berapa musola Pak? Apa ada masjid juga di sini? Bahkan kalau masjid sini hanya satu untuk wilayah RW 1. Ya. Untuk musola ini yang tiap-tiap RT bahkan sudah ada musola gitu ya.
mungkin ada beberapa RT aja yang belum, karena udah dekat sama masjid kan ya, musola ada. Ya. Intinya ya ini tiap RT udah punya musola untuk tempat-tempat ibadah itu. Oke, baik Pak. Untuk selanjutnya untuk fasilitas ruang terbuka hijau Pak, di RW ini apakah banyak lahan kosong, dan kalau kosong itu milik pribadi apa milik pemerintah setempat itu? Untuk lahan terbuka hijau itu ya, kalau pribadi ya sini apa ya, ya paling ya ini lahan-lahan kebun. Untuk yang lainnya ya milik apa itu ya, sebelah sungai itu ya punya dinas pengairan itu yang itu. Oke, Pak. Untuk selanjutnya, untuk akses komunikasi dan internet Pak di lingkungan ini apakah sudah terjangkau? Ya alhamdulillah Mas, ya dengan kerja keras dari RT-RT terdahulu yang didukung oleh Pak RW itu alhamdulillah untuk akses internet sudah masuk. Bahkan ya untuk pemerataan apa jaringan alhamdulillah sudah semua fasilitas sudah ada. Tapi di sini tuh dekat dengan tower nggak sih Pak? Alhamdulillah jauh, sini tidak ada, belah sini tidak ada tower. Oke Pak. Untuk selanjutnya Pak, sarana penunjang pariwisata di Kampung Jawi ini apakah tersedia lahan parkir Pak? Kalau lahan parkir itu luas, Anda bisa cek udah masuk sana dengan nah itu luas itu roda 4 ya, terutama untuk yang bis ya belum bisa masuk, ya mungkin nunggu perkembangan. Tapi Dan untuk mobil begitu, mobil-mobil pribadi ya itu yang minibus bisa masuk sampai lokasi itu, bahkan odong-odong itu yang gandeng itu bisa Ya, masuk benar. lokasi sih. kalau untuk seperti pemadam kebakaran gitu masuk nggak sih Pak ke sini Pak? Bisa masuk nggak Pak? Untuk pemadam ya saya kira bisa masuk Mas. Ya dengan paling untuk apa lebar jalan itu ya dengan bisa kira-kira ya bisa masuk kan, terdobel aja yang apa yang nguras sapi tank aja bisa masuk. Nah itu yang ban double bisa masuk. Ya alhamdulillah selama ini untuk wilayah RW 1 lama ini ya aman dari bencana kebakaran. Oke Pak. Untuk anggaran pemeliharaan kampung ini Pak, itu dari pemerintah seperti APBD atau dari masyarakat Pak untuk mengalokasikannya ke kampung Pak? Itu ya untuk pertama untuk pembangunan itu ya ada bantuan dari pemerintah namanya Musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan itu yang turun tiap tahun sekali, setahun sekali. Bahkan bantuan-bantuan itu ya yang besar-besar itu ya aksesnya dari pemerintah Mas. Kalau yang kecil-kecil ya kita swadaya, misal perbaikan apa pondasi ambrol gitu ya paling itu. Kalau ya sifatnya yang skala besar makan biaya besar ya itu lewat pengaduan itu lewat Musrenbang, bahkan mungkin yang dekat-dekat dengan dewan ya lewat dana aspirasi itu. Nah itu. Oke Pak, terima kasih. Untuk selanjutnya, apa saja sih Pak kendala utama atau tantangan dalam pengelolaan sarana dan prasarana di kampung ini Pak? Ya kendalanya itu untuk akses jalan Mas, untuk tanah wilayah sini kan dengan agak
tahu sendiri labil Iya. itu ya, bahkan untuk bencana-bencana ya bahkan setiap tahun itu. Kalau enggak jembatan aman, jalan yang longsor, jalan aman, jembatan lah itu ya, karena kondisi tanah mas, kondisi tanahnya ya, Pak. kondisi tanah. Untuk rencana pengembangan Pak, menurut Bapak dengan keadaan sarana prasarana kampung yang ada pada saat ini, apakah kampung ini sudah siap untuk seperti dikenal mancanegara gitu Pak? Ya alhamdulillah mas, dengan hadirnya Kampung Jawi itu ya sudah informasi ini kan sudah lewat sosmed, Ya, jadi cepat untuk semua orang untuk bisa datang ke, ya dengan adanya Kampung Jawi ya alhamdulillah untuk pemberdayaan masyarakat terutama itu ya, nambah lapangan kerja juga ya, ada yang tukang parkir dan lainnya ya, untuk yang jualan di situ warga sini semua mas, Sini semuanya. warga sini RW 1 itu. Jadi untuk karena lapaknya terbatas kan ya dibatasi mas, tapi untuk dari RW 1 mulai RT 1 sampai 7 itu ya semua kebagian itu. Oke Pak, untuk selanjutnya apa rencana jangka pendek dan jangka panjang untuk pengembangan sarana dan prasarana di kampung ini Pak? Seperti apakah untuk sarananya jalannya akan dibesarkan gitu? Ya untuk jangka pendeknya ini kan ya perbaikan yang rusak-rusak. Untuk jangka panjangnya entah itu dari pemerintah ya, rencana itu mau ada pelebaran jalan untuk yang jalan protokol itu, yaitu nanti kalau jalan sudah tertangani dengan baik, rencana ya mau dicor mas. Kalau untuk saat ini kalau cor belum, soalnya kondisi tanah Ya, itu ya. Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya. Mungkin teman saya mau menambahkan pertanyaan. Monggo. Itu Pak, untuk solusi jalan kan tadi tanahnya gembur ya Pak. Kira-kira solusinya apa Pak ke depannya itu biar bisa lebih tahan lama gitu maksudnya dari masalahnya? Ya itu. Jadi untuk warga ya harus punya kesadaran, terutama untuk pembuangan sampah itu ya, membuat tanah itu jadi gembur. Itu untuk penebangan liar itu ya supaya bisa dikurangi itu. Nah itu ya mungkin yang untuk yang biar kuat ya harus ada pemerintah turun tangan, itu hubungannya sama nominal itu enggak kecil itu. Itu. Terus lagi Pak, yang saya kan pas tadi siang kesini juga ya Pak, lewat yang dari tambang itu. Nah tambang itu kira-kira dampaknya ke desa sama warganya tuh apa ya Pak? Yang kayak dari sosial, ekonomi gitu apa Pak? Ya dampaknya ada juga mas, yang mungkin dari pengguna jalan ini terganggu juga dari segi jalan yang tadinya ya bagus, sekarang dengan tahu sendiri toh. Apalagi kalau musim hujan, nah itu kalau masalah perizinan itu ya kan kurang tahu, itu yang tahu sana batasan. Misalnya kemarin ada isu ilegal itu Pak. Kalau itu saya nggak tahu mas. Tapi ya pernah terjadi longsor nggak sih Pak di tempat tambang itu? Ya kemarin sampai viral mas, itu waktu hujan itu viral. Ada, tapi ya alhamdulillah tidak ada korban. Sampai sini juga berarti Pak itu dampaknya longsor itu? Ya enggak mas. Enggak ya sampai ya. Sebetulnya itu yang viral di medsos kayak TikTok itu yang kampung Kalialang
sebetulnya itu Kalialang wilayahnya hanya itu turunan sampai ke sini Mas. Iya. Kalau ke sana udah lain, Udah beda ya Pak. beda itu. Tapi yang viral Kalialang, padahal Kalialang aman Sentosa, yaitu sebetulnya ya harusnya Kelurahan Sukoharjo. Tuh, kalau Kalialang di sini lingkup khusus RW 1 itu Kalialang. Kalau sana udah namanya lain Mas. Itu ya memang yang sedang viral di medsos itu Kalialang, jalan Kalialang, tambang Kalialang lah di situ. Padahal itu udah di luar beda itu. Iklan gratis pak. Nggih. Sampun cukup. Pun. Terima kasih bapak. Oh, Nggih. iya, Mas bapak namanya siapa? Pak Subari. Pak Subari. Ah. Nggih. Nggih. Pun bapak terima kasih atas waktunya ya.